Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan tutorial yang belum terbahas di kelas, yaitu nomor 7 untuk minggu kelima, usaha dan energi. Oke, di sini soalnya sebuah benda bergerak dalam lintasan miring kasar, nih, yang memiliki koefisien gesek mu k. Setelah itu benda memasuki suatu lintasan licin berbentuk lengkung yang ditunjukkan seperti pada gambar. Tentukan posisi awal Y max agar benda tuh tepat berhenti di sini, di posisi Y sama dengan H. Nah, seperti itu ya pertanyaannya. Nah, sebelum kita menjawab, kita harus tahu dulu ada dua usaha. Usaha non-konservatif dan usaha konservatif. Nah, yang dimaksud dengan usaha konservatif itu usaha yang hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhirnya saja. Jadi posisi awal dan posisi akhir saja. Nah, kenapa saya tinjau posisi awalnya di sini? Karena di usaha konservatif ini memiliki syarat tidak ada F eksternal. Nah, pada kasus bidang miringnya itu dia ada gaya gesek. Artinya di situ ada gaya eksternal sehingga posisi awalnya nanti bisa ditinjau dari sini. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa usaha konservatif ini usaha yang tidak bergantung lintasan. Mau dia lika-liku, mau dia ada gaya gesek. Enggak, kalau ada gesek nanti dia berubah ya jadi non konservatif. Maksudnya di sini mau dia berhenti dulu terus baru jalan, itu enggak masalah di sini. Tidak bergantung lintasannya. Nah, untuk gaya usaha non konservatif itu usaha yang bergantung pada lintasan. Nah, di sini biasanya ada gaya eksternalnya. Kebalikannya berarti ya, ada gaya eksternalnya. Jadi usaha itu tadi kan kita tahu usaha adalah perkalian antara F dengan perpindahan, di mana gaya di sini itu bisa gaya apa saja kan ya. Nah, untuk kasus non konservatif di sini gayanya itu gaya gesek karena atau gaya eksternal lain, misalnya gaya hambat udara kayak gitu. Nah, sedangkan untuk yang konservatif di sini itu dia gayanya gaya konserv atau gaya yang tidak bergantung lintasan. Contohnya apa? Gaya gravitasi kayak gitu. Jadi yang menentukan konservatif atau tidak konservatifnya itu selain daripada lintasannya itu gayanya gitu ya. Untuk yang usaha konservatif di sini itu hukum kekekalan energi berlaku. Coba kita ingat-ingat lagi deh. Bunyi dari hukum kekekalan energi itu apa? Energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Dalam hal ini ketika tidak ada gaya luar yang bekerja padanya. Gitu. Jadi di sini itu tuh yang EM-nya ya atau energi mekaniknya itu sesuai dengan apa yang kita pelajari di SMA. Nah, di konservatif ini kita bisa melihat gaya itu konservatif atau enggak dengan mengalihkan ini rotasi dari F sama dengan 0 ini untuk mengecek dia konservatif atau tidak ya. Nah, untuk yang non konservatif di sini hukum kekekalan energi tidak berlaku. Jadi kalau ini kan bisa diubah jadi delta EMA dikurang delta sih EMB, sorry ya nggak fokus. Nah, ini sama dengan 0. Nah, untuk di kasus non konservatif di sini nanti di sini nggak 0, tapi dia di sini berupa usaha dari gaya gesek gitu. Kalau dalam hal itu gaya geseknya adalah gaya eksternalnya adalah gaya gesek. Mohon maaf sebelumnya suara saya agak sedikit serak. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau kita mau mengecek kita bisa pakai ini rotasi dari F sama dengan 0. Nah, untuk yang di usaha ini kita bisa tuliskan nih bahwa usaha non konservatif sama dengan saya anggapnya delta aja ya, pakai delta sama dengan usaha dari gesekannya.
Jadi sebetulnya itu kan ini saya pernah bilang juga kayaknya di video sebelumnya itu M itu bisa saya ubah dengan E gitu. Jadi di sini bisa saya tuliskan delta EM itu sama dengan usaha dari gaya gesek itu ketika dia itu ini non konservatif. Ini K maksudnya. Ini bergantung ya ini positif negatifnya. Nah, sedangkan yang konservatif bisa kita tuliskan delta E sama dengan 0. Ingat delta di sini artinya perubahan. Karena di sini E itu adalah komponennya energi kinetik dan energi potensial, maka bisa saya tuliskan menjadi, nah ini ya, ini usaha non konservatif, ini usaha konservatif. Nah, kita lihat nih di sini dia kasar, di sini dia kasar, jadi di sini usahanya usaha non konservatif, sedangkan ini itu licin, maka di sini itu konservatif. Tadi saya nggak salah sebutkan ya, ini usaha konservatif. Nah, sekarang di sini yang ditanya itu adalah posisi awalnya itu kira-kira Y max-nya berapa. Ini Y max ya maksudnya ya. Di sini H. Di sini ada kata kunci nih. Di sini kecepatannya, di sini akhirnya itu 0. Karena apa? Karena di sini tepat berhenti ya, ada kata-kata tepat berhenti. Nah sekarang nih benda ini kan di lintasan miring gini ya. Nah, dia itu karena di sini nggak dikasih tahu kecepatan awalnya, asumsinya bahwa dia ini dilepaskan, otomatis di sini 0 juga kan ya. Nih, kecepatan awal 0, di akhir kita juga mengharapkan 0, sehingga bisa kita katakan bahwa perubahan energi kinetiknya juga 0 kayak gitu. Nah, berarti nanti di sini ini nggak berpengaruh, ini nggak berpengaruh. Yang berpengaruh hanya energi potensialnya saja, seperti itu. Nah, kita ambil acuan dari energi potensial itu adalah di bagian bidang datar kaki, bidang miringnya. Jadi kita acuannya itu di bawah sini. Oh, sorry. Itulah ya pokoknya ya. Sebentar. Nah, ini acuannya udah saya rapikan. Nah, bagaimana jadi kita akan mencari solusinya? Jadi pada dasarnya kalau hukum kekekalan energi itu kan di kasus yang dari titik sini ke atas itu kan energinya bakal sama ya. Contohnya nih, saat di sini energi potensialnya di sini 0 nih. Karena dia H-nya 0. Tapi di sini EK-nya atau K-nya itu maksimum. Nah, begitu juga di sini. Di sini itu EK-nya minimum, kenapa? Karena 0, terus EP-nya maksimum. Nah, jadi sebetulnya di sini sama aja, energi di sini besarnya sama, hanya bentuknya saja yang berubah. Nah, jadi kita sebetulnya tidak meninjau ini nggak apa-apa. Itu. Kita akan meninjau yang energi dari usaha dari non konservatifnya aja gitu. Karena ketika kita meninjau energi potensial di sini itu sama aja gitu besarnya. Kalau kita tinjau dimanapun itu nilai besar energi totalnya itu akan sama gitu. Bisa dipahami ya. Jadi karena hukum kekekalan energi berlaku, energi itu kekal di bagian sini di usaha konservatifnya. Jadi dimanapun sebenarnya energi sama tapi bentuknya aja yang berbeda. Nah, jadi kalau kita di sini pakai persamaan yang usaha non konservatif aja gitu untuk meninjau Y-nya, untuk mencari Y-nya. Jadi bisa diartikan bahwa ketika kita berada di sini nih, kita bisa meninjau titiknya itu dari titik awal ke titik sini aja gitu, karena sebetulnya energi di sini sama di energi di atas ini juga sama, di sini juga sama besarnya. Hanya mungkin kalau di saat di lintasan yang ini itu energi potensialnya berapa, energi kinetiknya berapa, tapi di sini energi potensialnya itu maksimum. Jadi kita tinjau aja usaha gaya gesek di sini itu sama dengan energi potensial yang ada di titik akhirnya ini. Seperti itu ya cara pengerjaannya. Idenya. Nah, berikut kita jabarkan. Nah,
delta U sama dengan MGH dikurangin Y max. Ingat tadi gambarnya. Jadi H akhirnya itu H dan dikurang posisi awalnya itu Y max di sini. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan usaha non konservatifnya. Dimana usaha non konservatifnya itu adalah usaha dari gaya gesek. Nah, seperti ini ya. Ini kalau kita jabarin usahanya ini kan F gesek dikali cos theta dikali dengan D ya kan. Nah, ini F gesek itu adalah mu dikali M dikali G cos theta dikali D loh. Ini dari mana Kak? Ini dari ini. Ini kita tinjau dari ini. Ini N, ini W, maka N itu sama dengan W ya. Kalau kita tinjau sigma FY nya sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, N nya sama dengan M kali G, maka F gesek nya mu dikali M dikali G. Jadi ini kita ambil di suatu titiknya gitu yang datar. Nah, lalu kita lihat lagi nih di sini. Di sini ada M kali G, ini kita bisa coret nanti. H min Y max. Ini saling menghilangkan ya. Pertanyaannya D-nya kira-kira berapa nih? Nah, itulah fungsinya dari bidang miring tadi itu sebetulnya. Kita harus mencari hubungan dari situ. Nah, nih. Jadi udah saya gambarkan sini theta, sini perpindahannya. Pasti kalau di awal di sini perpindahannya tuh ya D ini lah ya. Terus Y max ini posisi awalnya, maka kita pakai hubungan sudut karena di sana ada sudutnya. Sin theta adalah Y max per D. Ini kenapa kita pakai sin? Karena itu yang berhubungan dengan besaran-besaran yang sudah diketahui. Nah, kita peroleh D-nya itu sama dengan Y max per sin theta. Ini tinggal pindahin aja ya. Sin itu demi, ingat-ingat. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Kita pindahkan Y max-nya ke sini biar sama-sama Y max ke sebelah kanan. Ke sini itu kemana, Kak? Nah, seperti ini ya. Jadi kita peroleh H itu sama dengan mu 0 dikali kotangan theta plus 1 kali Y max. Jadi kalau misalkan nanti ditanya Y max berarti ini sama dengan, nah seperti itu. Kita bisa lihat nih bahwa di sini Y max itu lebih kecil daripada H karena H dibagi sesuatu sudut ditambah 1 kan ya, akan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.